Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Irfan Yunanda, NIM 19501241012 dari kelas PTE Pendidikan Teknik Elektro A1 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang PPT saya, yaitu tentang material handling di industri. Seperti apa sih material handling di industri? Yuk kita langsung saja lihat paparan dari PPT saya. Nah, kita langsung masuk ke definisi material handling di industri. Definisinya apa? Material handling adalah ilmu dan seni memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol atau mengawasi material, yang saya kutip dari Wigdzosyn Brutto tahun 1996. Dan kemudian yang kedua, material handling merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu yang tepat, pada posisi yang tepat, pada urutan yang tepat, dan biaya yang tepat, dan menggunakan metode yang tepat, yang saya kutip dari Supardi tahun 2006. Nah, dari definisi yang telah saya paparkan ini, mungkin kita akan sedikit mengenal tentang material handling, yaitu tentang merupakan material yang ada di industri, ya, khususnya untuk menjalankan suatu industri butuh definisi yang tepat, butuh untuk ke posisi yang tepat bagaimana. Oke, langsung saja kita next. Nah, di sini terdapat aspek material handling. Di sini yang perlu kita ketahui yaitu aspek apa saja yang ada di material handling tersendiri, yang saya mungkin rangkup dalam beberapa aspek. Oke, langsung saja untuk yang pertama, perpindahan. Dalam perpindahan material handling sendiri terdapat perpindahan material membutuhkan waktu dan tempat. Waktu dan tempat biasanya merupakan perpindahan yang cukup lama dan juga ada yang cepat. Dalam perpindahan waktu dan tempat tersebut tergantung benda yang mau dipindahkan. Apabila benda berat dan besar, maka kemungkinan membutuhkan waktu dan tempat yang cukup lama dalam memindahkan material yang besar tersebut. Nah, apabila material kecil, maka dibutuhkan waktu lebih sedikit dalam memindahkan material tersebut karena berbagai faktor, antara ringan dan juga mudah dijangkau dan dapat diakses perseorangan tanpa ada bantuan alat. Yang kedua adalah perpindahan material membutuhkan kesesuaian. Nah, kesesuaian apa di sini? Kesesuaian itu harusnya perfect, atau ini kita masukkan ke ini, bukan yang ini kita masukkan ke sana. Jadi setiap material membutuhkan judulnya masing-masing, atau yang kita sebut lebih kenalnya satu sama dengan yang lain, bukan berbeda material. Untuk yang pertama yaitu ukuran, bentuk, berat, kondisi material dengan lintasan, dan analisa frekuensi getaran. Nah, di sini terdapat sub bab untuk perpindahan material yang kesesuaian. Dalam kesesuaian bentuk, ukuran, berat, kondisi material, lintasan, analisis frekuensi getaran, di sini merupakan buat belajar untuk mempersamakan atau menyesuaikan dalam material untuk memindahkan ke tempat sebelumnya, kemudian memindahkan tempat yang baru. Untuk lanjut next. Langsung yang kedua yaitu aspek dari material handling kedua adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan merupakan tempat atau
suatu ruangan untuk menyimpan material tersebut, yang adanya penyangga operasi. Kedua, memudahkan pekerjaan manusia dan mesin. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini saya akan merangkum sedikit tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, ukuran, berat, kondisi dan kemampuan tumpukan material, keperluan untuk mengambil dan menempatkan material. Yang kelima, keperluan mengambil dan menetapkan material. Yang keenam, kendala bangunan, bisa beban lantai, kondisi lantai dan lain-lain. Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa juga penyimpanan barang material handling sendiri memiliki juga resiko. Resikonya apa? Itu material tersebut mampukah menahan beban berapa, dan juga dalam kondisi bagaimana, apakah juga saat penyimpanan kondisi ruang tersebut aman atau tidak dan sesuai dengan dimensi yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut. Dan juga standar, kita juga harus melihat standar operasional prosedur untuk penyimpanan material handling tersebut. Lanjut next. Yang ketiga, aspek dari material handling sendiri adalah perlindungan. Nah, dari yang pertama tadi pemindahan, terus penyimpanan, yang ketiga adalah perlindungan. Tidak mungkin terlepas dari pengemasan, material handling sendiri harus dilindungi. Tidak mungkin langsung ditumpuk dibiarkan saja, tidak mungkin. Jika dibiarkan saja nanti akan rusak. Nah, di sini ada pengawasan, pengepakan, pengelompokan material, dirancang untuk meminimalisir pengawasan dan biaya. Nah, di sini untuk pengawasan sendiri yaitu diletakkan di tempat yang mudah dilihat mata atau mudah dilihat telanjang mata dari manusia sendiri, dan juga dari CCTV tentunya. Dan juga pengepakan, pengelompokan material. Nah, pengelompokan material sendiri yang saya tadi paparkan tadi, kita mengelompokkannya material satu dengan satu itu sama bentuknya, ukurannya, jenisnya, frekuensi, dan juga getaran, jumlah getaran, frekuensinya. Nah, dirancang untuk meminimalisir pengawasan dan biaya. Nah, apabila kita menjodohkan material satu dengan satu yang sama, maka kita juga memiliki estimasi untuk perlindungan barang tersebut satu sama lain lebih mudah. Yang keempat adalah aspek pengawasan. Dalam aspek pengawasan sendiri ada dua. Yang pertama, pengawasan fisik, yaitu pengawasan yang berorientasi pada susunan dan jarak penempatan antar material. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi adalah kesamaan bentuknya, ukuran yang jenisnya, itu merupakan pengawasan berorientasi pada susunan dan juga jarak penempatan antar material. Kedua, pengawasan status material, pengawasan tentang lokasi, jumlah, tujuan kepemilikan, keaslian, dan jadwal material. Nah, pengawasan tentang status material ini juga harus diperhatikan bagi material handling sendiri dalam pengawasan. Pengawasan tujuannya untuk apa? Tujuan untuk mengecek barang tersebut apakah masih bagus dan juga masih tenggang waktu yang digunakan, dan juga apakah kondisi tersebut masih bagus, maka digunakan untuk diperjualbelikan. Dan juga untuk, nah, di sini di pojok kiri, pojok kanan bawah saya berikan gambaran tentang Foglin A, Foglin B, Foglin C, Foglin C. Ini adalah pengawasan yang harus ditempelkan di barang material handling sendiri, dan setiap label memiliki arti yang berbeda-beda. Ada yang itu mudah pecah, terus pengemasannya bagaimana, ada pemesan sendiri, dan juga jangan diletakkan di tempat yang panas, terus ada gelas jangan
injak, jangan dianut, ada semua di sini. Di sini ada pemaparannya. Ini contohnya, jangan dibuang di tempat sampah, bagusnya karena dapat mencemari lingkungan atau bagaimana kurang. Ya, ini jangan terus dilindungi dari hujan barang tersebut. Oke, lanjut next. Nah, di sini apa? Di sini terdapat material handling. Yang kelima yaitu material. Nah, materi sendiri merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam material handling industri sendiri ya. Sistem penanganan tergantung pada bentuk material. Nah, bentuk materialnya apa saja? Dapat gas, cair, dan padat. Yang kita pelajari di bangku perkuliahan atau bangku sekolah dulu ya, yang itu dikenalkan dengan material, entah itu berbentuk unsur padat, gas, dan cair. Itu semua memiliki contoh masing-masing. Nah, di sini ini merupakan contoh dari gandum, yaitu material padat. Dan ini saya ambil gambar dari gas, yaitu material gas. Yang kedua ini oil, cair. Material oil cair ini seperti sampo, lantai, lifebuoy, terus sama ada sunlight itu. Contohnya ini saya kutipan dari gambar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk tentang apa saja prinsip-prinsip material handling. Nah, di sini terdapat, saya akan menjelaskan mungkin sedikit banyak, sekitar 20 prinsip-prinsip material handling sendiri yang mungkin kita perlu ketahui. Oke, yang pertama langsung aja. Prinsip 1, prinsip perencanaan. Semua perencanaan material dan aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi operasional semaksimal mungkin dalam perencanaan dalam material handling, penyimpanan, pembungkusan, perlindungan, pergeseran begitu. Yang kedua, sistem aliran. Untuk sistem aliran ini mengintegrasi sebanyak mungkin aktivitas penanganan dan mengkoordinasi sistem operasi meliputi agen penerimaan, penyimpanan, produksi, implementasi, pengawasan, transformasi, dan konsumsi. Nah, sistemnya ini sangat berpengaruh bagi industri sendiri untuk menjalankan aliran di industri tersebut. Yang kedua, aliran material. Ini menceritakan urutan operasional dan tata letak peralatan untuk mengoptimalkan aliran barang atau material. Lanjut. Yang keempat, penyederhanaan penanganan dengan cara mengurangi, menghilangkan, mengagungkan, memindahkan dan peralatan yang tidak perlu. Yang kelima, gravitasi ya. Gunakan gravitasi untuk memindahkan barang jika mungkin. Untuk mempermudah pemindahan barang, kita gunakan gravitasi. Contohnya prinsipnya ya. 6, memanfaatkan ruangan. Nah, kita harus memanfaatkan volume bangunan seoptimal mungkin untuk penyimpanan industri atau pengecekan industri, material handling di industri. Yang ketujuh yaitu ukuran satuan. Nah, jika jumlah ukuran berat beban atau tingkatan aliran itu merupakan ukuran satuan yang harus kita pikirkan untuk meletakkan material industri di suatu ruangan. Nah, kedua, mekanisasi. Operasi penanganan secara mekanisasi yaitu mekanis secara manual, mekanik atau manusia tanpa bantuan alat. Oke, next. Yang kesembilan ada otomasi. Gunakan peralatan otomatis untuk produksi, penanganan, dan penyimpanan. Yang ke-10, pemilihan peralatan. Dalam pemilihan peralatan, pertimbangkan semua aspek penanganan material, pemindahan, dan metode yang digunakan. Yang ke-11, standarisasi metode penanganan, jenis dan ukuran peralatan penanganan. Yang ke-12, kemampuan adaptasi. Gunakan metode peralatan yang dapat menjalankan berbagai macam tugas dan penerapan dengan baik. Nah, adaptasi kita juga perlu adaptasi tentang material yang baru, tentang material apa yang dulu kita gunakan, maka kita harus beradaptasi untuk mencari material yang baru. Jika apabila ada material baru, kita perlu adaptasi.
kemampuan. Yang kedua, bobot mati. Nah, yang kita sering amati yaitu mengurangi perbandingan bobot mati dari peralatan penanganan bergerak yang bergerak terhadap beban yang dibawa. Nah, bobot mati ini sangat penting bagi material industri, karena jika manusia memindahkan barang maka akan terdapat beda potensial. Dan juga yang ke-14 yaitu utilisasi sendiri, rencanakan pemakaian peralatan penanganan dan manpower of SDM secara optimal, yaitu tentang sumber daya manusianya kita gerakan secara optimal untuk pemakaian peralatan, penggunaan dan manpower untuk manusia supaya maksimal dalam bekerja. Yang ke-15, perawatan. Rencana perawatan mencegah dan menjadwal perbaikan dari peralatan penanganan. Yang ke-16, keuangan. Ganti metode yang peralatan penanganan yang usai dan metode atau peralatan yang lebih efisien akan meningkatkan operasi. Yang ke-17, pengawasan. Guna aktivitas pengawasan material untuk meningkatkan pengendalian produk, pengendalian persediaan, dan juga pengendalian biaya. Itu tujuan dari pengawasan. Lanjut yang 18, kapasitas. Gunakan peralatan penanganan untuk membantu dan mencapai kapasitas produksi yang diinginkan. Nah, kapasitas sendiri memiliki peran penting dalam mencapai kapasitas produksi yang diinginkan. Dan ke-19, efektivitas. Nah, tentu saja kata efektivitas kita tidak jauh-jauh dari situ tentang prinsip itu, yaitu untuk kinerja penanganan dalam bentuk biaya persatuan yang ditangani. Yang adalah keamanan. Nah, tidak lepas dari konsep keamanan. Keamanan adalah metode yang peralatan yang sesuai dengan keamanan penanganan atau sesuai dengan standar operasional prosedur atau K3LH kita tetapkan di material heading di industri sendiri. Oke. Nah, sebelum terakhir, ini merupakan contoh kasus atau masalah yang ada di industri sendiri. Saya ambil kasusnya dari contoh perhitungan ongkos material halving per satuan jarak atau ONH per meter. Saya ambil contoh ini sebuah alat angkut forklift dibeli dengan harga 50 juta diharapkan umur ekonomis 5 tahun. Biaya bahan bakar adalah jumlah 20.000 per 8 jam. Nah, sedangkan biaya perawatan sebesar 5.000 per jam. Jika forklift berjalan rata-rata 15.000 meter per hari, tentukan biaya persatuan jarak meter. Diasumsi bahwa alat angkut beroperasi 3.000 hari per tahun. Nah, dan upah operasional adalah 10.000 per jam. Langsung saja kita akan membahas soal ini di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini penyelesaiannya adalah kita harus menentukan depresiasi dengan menggunakan depresiasi garis lurus. Nah, yang tadi untuk jumlah harga barang forklift tadi 50 juta dikali 1 tahun kali 1 hari dibagi 5 tahun untuk efisiensi dikali 300 hari dalam bekerja, 1 hari bekerja 8 jam. Nah, sama dengan depresiasi yaitu HP 4.166 per jam. Yang kedua, jarak angkut tiap jam. Tadi jaraknya berjalan 15.000 meter per hari. 15.000 meter per hari dikali 1 hari dibagi 8 jam dalam bekerja. 1 hari 8 jam bekerjanya, sama dengan 1.875 meter per jam untuk bekerja. Dan total biaya maintenance, biaya bahan bakar dan depresiasi plus operasional. Nanti langsung total yaitu Rp 5.000 per
jam tadi dibagi 20.000 per 8 jam bahan bakar plus 4.166 itu hasil dari depresiasi tadi, hasilnya tambah 10.000 itu kan operasional per jam, 10.000 per jam. Gaji operasional sama dengan Rp 21.666 per jam. Nah, di fase yang terakhir ongkos material handling sendiri. Ongkos material handling yaitu tadi jumlah total biaya 21.166 per jam dibagi jaraknya tadi, jarak angkut tiap jam yaitu 1875 meter per jam sama dengan Rp 11,55 per meter ongkos material handling sendiri. Begitu, tapi paparan dari saya begitu, cukup sekian. Terima kasih yang dapat saya paparkan tentang material handling di industri sendiri. Saya ambil contoh kasus tadi, perhitungan ongkos material handling di industri. Sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Saya Fikri Irfan Yuganda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.